Shalom, selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kasih setia, kami bersyukur kepadamu karena kemurahan Tuhan yang memampukan kami melewati semuanya di hari ini. Saat ini kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Jamahlah hati kami agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Yosua pasal 3 ayat yang ke-5. Tertulis demikian. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa dapat merusak kehidupan kita dengan berbagai cara. Selalu ada konsekuensi dari dosa dan pelanggaran. Tapi ketika kita bertobat, merendahkan diri, maka akan ada pemulihan dan berkat yang Tuhan sediakan. Meskipun mungkin ada proses yang harus dilalui, tapi pertobatan selalu membawa restorasi dalam hidup kita. Dalam Yosua 3 ayat 5 ini tertulis, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ketika Yosua dan bangsa Israel menghadapi tantangan yang hebat untuk masuk ke tanah perjanjian, mau tidak mau mereka harus berperang, dan untuk mengalami kemenangan itu, Yosua mencari tahu kehendak Tuhan dan mentaatinya supaya mengalami kemenangan. Kita perhatikan hal pertama yang terkandung dalam ayat ini adalah panggilan untuk menguduskan diri. Yosua memberikan instruksi atau perintah kepada bangsa Israel untuk menguduskan diri mereka. Menguduskan diri berarti memisahkan diri dari segala yang tidak kudus dan menjaga hati dan pikiran dalam kesucian. Tuhan menghendaki agar umat-Nya setia untuk hidup dalam kesucian dan ketaatan kepadanya. Menguduskan diri merupakan langkah pertama menuju kepada pengalaman keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita bersedia menguduskan diri, kita membuka pintu untuk keajaiban Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Implikasi dari pengudusan diri, Yosua memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara mereka. Ini adalah janji Tuhan untuk memperlihatkan kuasa-Nya dan menggenapi janji-Nya kepada mereka. Ketika kita hidup dalam ketaatan dan menguduskan diri kita menjadi saksi hidup dari keajaiban Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mampu melakukan hal-hal yang tidak dapat kita lakukan dengan kekuatan sendiri. Keajaiban Tuhan itu mencakup berbagai aspek di hidup kita. Pemulihan, pertolongan, kesembuhan, dan terobosan yang luar biasa dapat Tuhan kerjakan dengan ajaib. Namun satu hal saudara, keajaiban-keajaiban ini seringkali dimulai dengan langkah iman kita, yaitu menguduskan diri dan taat kepada Tuhan. Ada satu hal penting yang perlu kita mengerti, yaitu jangan berhenti untuk hidup kudus, jangan berhenti untuk hidup benar setelah mengalami keajaiban Tuhan. Ada banyak orang yang merasa cukup puas ketika menerima keajaiban atau mujizat Tuhan, lalu kemudian mulai hidup tidak kudus lagi, mulai bermain-main dengan dosa, mulai hidup tidak benar, mulai menyimpang dari Tuhan. Kita hendaknya tidak demikian, tapi teruslah hidup kudus, teruslah hidup benar, sebab keajaiban Tuhan merupakan panggilan bagi kita untuk hidup dalam iman dan kekudusan yang lebih lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini hidup kita mulai menyimpang, sudah tidak kudus, tidak lagi sesuai firman Tuhan, mari kembali kuduskan diri kita, bertobat dari dosa,
minta pengampunan Tuhan. Tuhan mau mengampuni dan menyucikan kita. Dan Tuhan mau memberkati serta melimpahkan kemurahan-Nya atas kita. Kalau kita saat ini sudah hidup dalam kebenaran dan kekudusan, oleh karena kasih karunia Tuhan, jangan bosan untuk terus hidup dalam kekudusan-Nya. Teruslah setia dan taat dalam melakukan kehendak Tuhan, sebab itulah yang terbaik dalam hidup kita, supaya kita senantiasa ada dalam keberkatan, perkenanan, dan kasih karunia, serta kemenangan yang Tuhan berikan dengan ajaib. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengingatkan kami untuk kami selalu hidup dalam kebenaran-Mu, menguduskan diri kami, sehingga kami membuka pintu keajaiban dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Kami sadari bahwa dosa membawa kami pada konsekuensi yang buruk. Dosa membawa kehancuran, merusak segala-galanya. Tapi ketika kami hidup kudus dan benar, maka berkat Tuhan, pemulihan, pertolongan Tuhan, kemenangan akan Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Teruslah meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Dan tolong kami Roh Kudus, sehingga kami mampu untuk mengerjakan perkara-perkara yang berkenan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati kami di sepanjang malam ini, dalam istirahat kami, lingkupi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami berdoa bagi yang sakit dan dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan menjamah, menyembuhkan, memulihkan, memberikan kesehatan yang sempurna, dan Tuhan memberikan jalan keluar bagi yang sedang dalam persoalan. Terima kasih Tuhan. Setiap rencana pribadi kami masing-masing, setiap kerinduan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan akan terus menolong kami, menuntun kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Sorgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.